Iya, emang goblok. Memang goblok. Saya goblok nih, Pak. Kamu wartawati mana? Saya hukum online, Pak. Oh, pantasan. Enggak, Bapak. Udahlah, Pak, ini capek. Jangan Rizky dipancing. sikap di sana ya, kelompok-kelompok nggak jelas gitu. Di balik toga dan palu keadilan, ada bayang kelam yang mencoreng lembaga kehakiman. Data dari Indonesia Corruption Watch mencatat, sepanjang 2011 hingga 2023, setidaknya 26 hakim terbukti melakukan korupsi. Ironisnya, mereka yang seharusnya menjadi benteng hukum malah bermain dalam kancah suap dan gratifikasi. Dari nama besar seperti Akil Muhtar hingga kasus terbaru Zarov Richard, fenomena ini seperti menegaskan korupsi telah merasuk hingga ke puncak kekuasaan hukum. Akil Muhtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, pernah menyerukan hukuman ekstrim bagi koruptor, dimiskinkan dan dipotong jari. Tapi, ironi datang mengetuk. Setahun setelah usulannya mencuat, Akil justru terbukti menerima suap 60 miliar rupiah dalam sengketa pilkada di 15 daerah. Vonis penjara seumur hidup menjadi akhir dari jejak panjangnya sebagai hakim senior. Oh, hadiah atau kan alternatif. Kalau Iya. gitu dia dewan janji dong, jangan terima suap. Goblok lah. Jadi Gua- saya goblok nih, Pak. Iya, emang goblok. Memang goblok. Saya goblok nih, Pak. Kamu wartawati mana? Saya hukum online, Pak. Oh, pantasan. Enggak, Bapak. Udahlah, Pak, ini capek. Jangan Rizky dipancing. sikap di sana ya, kelompok-kelompok nggak jelas juga itu. Potong jari koruptor? Silahkan potong jari saya dulu kalau saya korupsi, ujar Akil yang kemudian membisu saat uang-uang haram itu terkuak. Nama lain yang mencoreng Mahkamah Konstitusi adalah Patrialis Akbar, tersandung kasus suap 2,15 miliar rupiah dari pengusaha impor daging. Ia divonis 8 tahun penjara, meski Patrialis bersikukuh merasa dizolimi. Saya hari ini dizolimi karena saya tidak pernah menerima uang 1 rupiah pun dari Pak Basuki. Demi Allah, ya, saya betul-betul dizolimi. Ya, nanti kalian bisa tanya sama Basuki. Bicara uang aja saya nggak pernah. Fakta persidangan berkata lain. Ia akhirnya bebas pada 2022, namun citra buruknya masih membekas. Mahkamah Agung pun tak luput. Pada 2022, Hakim Agung Sudrajat Dimyati menjadi hakim pertama yang dijebloskan ke penjara oleh KPK. Ia terbukti menerima suap 800 juta rupiah dalam pengurusan kasasi sebuah koperasi. Skandal lamanya, lobi toilet DPR pada 2013 kembali mengemuka. Meski kala itu ia lolos dari tuduhan. Di tingkat pejabat strategis, nama Nur Hadi Abdurrahman tak kalah mencolok. Sekretaris Mahkamah Agung ini divonis 6 tahun penjara karena menerima suap dan gratifikasi hingga 83 miliar rupiah. Bersama menantunya, ia terlibat dalam sejumlah perkara, menjadikan kursi sekretaris MA salah satu titik rawan. Kasus yang kini menyedot perhatian adalah Zarov Richard, maklar kasus yang terbongkar. Ditemukan uang hampir 1 triliun rupiah dan 51 kilogram emas batangan di rumahnya. Zarov Richard menjadi simbol betapa kronisnya penyakit korupsi di tubuh Mahkamah Agung. Dalam kasus terakhir, ia terlibat suap senilai 5 miliar rupiah untuk memengaruhi vonis kasus pembunuhan di Surabaya. Dari Akil Muhtar hingga Zarov Richard, kisah-kisah ini mengungkap luka mendalam di lembaga yang seharusnya menjadi penjaga keadilan. Pertanyaannya, adakah ruang bersih di sistem hukum kita?
Atau ini hanya puncak gunung es yang lebih dalam dan berbahaya? Sebuah pengingat bahwa reformasi hukum tak boleh berhenti di atas kertas, karena keadilan yang terkorupsi adalah ancaman nyata bagi sebuah bangsa.